Aku berani jamin hal Gimana itu aku tidak bisa akan balik terjadi kepada lagi? kita. Gimana caranya agar aku bisa balik ke tubuh aku? Kamu bukan Renata kan? Kau gila. Siapa kamu? Kau menyuruhku untuk membuang anak ini. Sakit, Bu. Sakit. Ayo sedikit lagi, pasti bisa kok. Bisa ya? Ditahan. Ayo dikit lagi ya, nak. Pasti bisa kok. Tarik napasnya. Nggak apa-apa, pasti bisa kok. Sakitnya cuma sebentar doang. Ayo yang semangat ya. Pasti bisa. Dikit lagi. Ayo, dikit lagi. Selamat ya, bayinya kembar perempuan, cantik-cantik lagi. Buang saja anak itu. Apa? Kau gila? Kau menyuruhku untuk membuang anak ini? Iya, buang saja anak itu. Anak ini nantinya akan membawa malapetaka di keluargaku. Gimana otak-otak kamu? Jika kamu tetap ingin membuang anak ini, maka rahasia besar kamu yang telah kamu simpan bertahun-tahun akan saya bongkar. Termasuk rahasia kamu sekarang yang telah melahirkan bayi kembar ini yang jauh dari asal tempat tinggalmu. Kamu harus tetap membawa anak ini. Tuan Jordan Hendrik lahir di tengah kekuasaan, tumbuh dalam bayang-bayang kemewahan. Bagi banyak orang, uang adalah impian. Bagi Tuan Jordan, uang adalah alat senjata yang ditajamkan setiap kali dunia meremehkan. Di balik jas rapi dan senyuman manis, Tuan Jordan menjalankan aksi perdagangan ilegal. Dari situlah Tuan Jordan menjadi orang paling terkaya. Kekayaannya terakumulasi dari bisnis ilegal itu. Namun, tak ada satupun jejaknya muncul. Tidak ada yang berani menentang. Tidak ada satupun yang berani bertanya. Disegani para penguasa, ditakuti mereka yang nyaris runtuh. Tuan Jordan Henry bukan sekedar orang terkaya. Tuan Jordan adalah otoritas yang tidak tertandingi. Ketika nama Tuan Jordan terbisik, dunia berhenti bertanya mengapa dan mulai menghitung berapa harganya. Maafin Mama. Suatu saat, Mama akan kembali menemui kalian. Ya ampun, Mbak. Itu bayinya nangis terus.
masuk hutan. Ini Nek, Arga lagi ngejar burung. Iya, tapi jangan sampai masuk hutan, Arga. Aduh, dibilangin. Aduh, apa tadi? Loh, kok ada kucing? Kucing siapa ini? Heh, mau kemana kamu kucing? Hei, tunggu! Hei kucing, mau kemana kamu? Tunggu! Hah, kok ada bayi? Tapi bayi siapa ini? Nenek! Arga, kamu ini ya. Udah nenek bilang jangan masuk hutan. Nenek tahu nggak? Tadi di sana ada dedek bayi, Nek. Arga ngeliat ada bayi di sana. Ah, yang bener kamu. Mana mungkin di hutan kayak gini ada bayi? Beneran, Nek. Arga nggak bohong. Coba sini ikutin Arga. Arga, tapi kok masuk hutan banget? Arga, tunggu. Aduh, Nek, sini ikut. Nah, ini Nek, ini bayinya. Iya ya, bayi siapa ini? Kamu tahu dari mana, Arga? Kok kamu bisa nemuin bayi ini di sini? Gak tahu, Nek. Tiba-tiba aja Arga nemuin bayi di sini pas lagi ngejar burung. Nenek, kita bawa aja bayi ini ya. Kasihan dia. Bawa pulang aja ya, Nek. Arga mohon. Arga pengen punya adik perempuan. Pasti lucu. Enggak, nenek nggak berani. Kita nggak tahu asal usul dia. Ayo, kita pulang Nenek aja ya. jahat. Nanti kalau bayinya dimakan hewan buas gimana? Terus? Dia kedinginan juga. Nenek nggak mau. Ayo kita pulang. Nenek jahat. Arga nggak mau pulang. Kalau gitu, Arga tetap di sini aja sama bayinya. Ya udah. Punya adik perempuan. Ye 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 ye. Dried out tears of sorrow. Bah, banyak ketawa-ketawa ngeliat Arga. Pasti dia senang juga ya, Nek, ngeliat Arga. Siapa ya yang tega ngebuang bayi ini? Oh ya, Nek. Nama dia siapa? Mungkin dia udah punya nama. Belum, Nek. Tadi nggak ada namanya. Kan Arga yang nemuin pertama kali tadi. Terus nggak ada bacaannya namanya siapa. Nah, berarti Arga yang ngasih nama ya, Nek. Boleh? Iya, boleh. Karena Arga yang nemuin, jadi Arga yang ngasih nama. Beneran, Nek? Yeay! Kalau gitu Arga kasih nama Florin aja gimana, Nek? Boleh, bagus juga itu namanya. Oke, Nek. Berarti sekarang nama dede bayi ini Florin. Halo, Florin. Nek, Florinnya ketawa-ketawa. Berarti dia senang juga ya, Nek, ngelihat Arga. Iya, dia seneng gitu. Florin, kamu sekarang jadi adik aku ya. Bagaimana hari ini? Kamu dapat berapa target? Hanya dapat 3, Bos. Mana sini? Saya lihat. Apa? Cuma dapat 5 orang? Gimana sih kalian ini? Saya punya pesanan 15 jantung sehat, bola mata, dan ginjal untuk dikirimkan ke luar negeri. Dan kalian dari jauh-jauh hari sudah saya kasih tahu, cuma dapat 5 orang. Dasar bodoh. Nyonya mencari Anda lagi.
Ada apa? Lihat bayi ini. Bayi siapa itu? Aku menemukannya di luar tadi. Kasian, dia diletakkan di tempat sampah. Kenapa kamu ambil? Kita nggak tahu asal-usul anak itu. Buang anak itu sekarang juga, atau nasib anak itu sama seperti mereka. Aku tidak akan membuang anak ini. Anak ini memiliki warna mata kuning seperti matahari, yang berarti menyinari, memberi lampu kehidupan atau kebahagiaan. Dan aku akan tetap merawat anak ini bersama putriku Renata. Saya bilang buang saja anak itu. Saya tidak akan mengizinkannya. Kenapa emangnya? Takutnya ini adalah sebuah malapetaka untuk keluarga kita. Aku berani jamin hal itu tidak akan terjadi kepada kita. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan bayi ini. Sayang, ini adik kamu ya sekarang. Mami kasih nama Rafasya. Nah, dan ini kakaknya Renata. Kalian sekarang saudara ya. Lucu banget deh kalian. Mami suka. Ayo buruan, kebiasaan banget gak lama. Ntar keburu telat lagi nih kayak kemarin. Iya, sabar apa? Tunggu Renata. Apalagi Pak, Renata mau berangkat sekolah ini keburu telat. Kamu punya hubungan kan sama Jepri? Enggak Pak, emang kenapa? Gak usah bohong kamu. Papa punya banyak mata-mata buat ngawasin kamu. Ya kalau misalnya emang iya, kenapa sih Pak? Apa? Kamu sudah gila. Jepri itu anak dari musuh Papa. Keluarga dia yang sudah menghancurkan keluarga kita dulu. Dan kamu sekarang malah menjalin hubungan sama dia. Nggak usah ngebahas itu, bisa nggak? Jangan berharap Papa akan merestui hubungan kalian. Gitu sih Pak. Baguslah nggak direstuin. Lagian cowok orang direbut. Dasar. Gak usah ngarep. Asal kamu tahu, keluarga mereka yang telah membocorkan rahasia bisnis ilegal Papa. Ya siapa suruh Papa juga kerjaannya nggak Orang benar. ajar. Ya, itu papaku. Dia sangat melarang keras hubunganku dengan pacarku. Karena dia anak dari musuh papa. Tapi gue tetap membantahnya. Gue cewek yang sangat berkuasa di sekolah. Gue cantik. Gue pintar. Segala lomba olimpiade gue yang selalu ngeborong juaranya. Karena hal itu, banyak cowok-cowok yang selalu mencari perhatian dari gue. Gak usah macam-macam deh lo. Kalau dihajar lagi sama si Jepri. Iya, bisa dibilang gue primadona di sekolah ini. Gue juga terkenal dengan circle pertemanan yang elit. Dan kenalin, ini bestie gue Selfie. Dan ini Sherlyn. Dan ini Ara. Ya rata-rata bisa dibilang teman-teman gue orang berkelas semua. Guys, bentar lagi kan liburan semester nih. Kita liburan yuk ke luar negeri. Kan kita belum pernah kan. Kita hangout bareng ke Swiss. Boleh. Ide bagus tuh. Iya, gue setuju sih. Lo gimana Ren? Bisa aja sih, tapi gue bingung. Ntar izin ke bokap gue Ren, gimana. itu cowok lo tuh di belakang. Nah, ini dia cowok gue. Kenalin, namanya Jeffrey Marcel. Kami pacaran karena kami sama-sama populer di sekolah ini. Ih, ganteng banget. Tapi sayang deh, udah punya orang. Iya ya, kenapa ya pesona cowok orang itu malah lebih menggoda? Ih, lucu banget deh kucingnya. Emangnya Kak Arga nemuin kucing ini di mana sih? Waktu itu sih nunggu di hutan. Oh gitu. Florin, Arga, ayo sini makan dulu. Selalu enak deh makanan nenek. Iya, dihabisin ya. Pasti dong Nek. Oh ya Nek,
Florin mau tanya dong, sekolah itu apa? Kenapa kamu tiba-tiba nanya itu, Florin? Kamu dengar dari mana? Iya, kami nggak pernah bicara tentang hal itu. Jadi gini, Nek. Wah, alhamdulillah banget banyak dapat buah. Pasti Nenek sama Kak Arga senang ngedengarnya. Kalau banyak dapat buah kan bisa dijual. Habis dijual, Hei, kenapa kamu ngambil punya saya? Maaf Pak, saya kira tadi ini bukan punya siapa-siapa. Maaf. Kayak gini nih, contoh orang yang tak berpendidikan. Makanya sekolah biar gak nyuri punya orang. Dasar orang kampung, pantas miskin. Nah, jadi gitu Nek ceritanya. Florin dikatain nggak berpendidikan sama nggak sekolah katanya. Emang sekolah itu apa, Nek? Kok Florin belum pernah dengar? Sekolah itu tempat orang menempuh ilmu. Maafin nenek ya, nenek gak bisa nyokolahin kamu karena nenek gak punya biaya. Dan jarak dari sini ke sekolah juga jauh. Iya, Nek, nggak Harus apa-apa. menempuh waktu Tapi 3 Nenek jangan hari. nangis. Maafin Nanti nenek Florin ya. ikutan sedih juga. Florin bahagia kok di sini. Walaupun Florin nggak tahu apa arti sekolah, tapi Florin bahagia di sini. Florin sayang banget sama Nenek. Makasih ya nak, nenek juga sayang banget sama Florin. Iya, Nek, Florin juga. Ya ginilah dek, namanya juga hidup di desa terpencil. Paling ya hidup gini-gini aja. Maafin kakak ya dek, kami cuma orang miskin. Iya, nggak apa-apa kok, Kak. Oh iya, kucingnya belum dikasih makan. Orang tua Florin di mana ya? Kok nggak pernah kesini buat ngejenguk Florin sama nenek? Kakak, kok kakak diam aja? Jawab dong. Jujur aja ya, tapi kamu jangan kaget. Iya kak, nggak kaget kok. Emangnya kenapa? Sebenarnya kakak sama nenek juga nggak tahu orang tua kamu yang sebenarnya siapa dan di mana. Oh gitu ya kak. Waktu itu kakak yang nemuin kamu di hutan. di hutan. Jadi aku dibuang. Apa aku nggak seberharga itu? Udah, jangan sedih. Kan ada kakak di sini. Nanti kalau ada apa-apa harus bilang sama kakak ya. Biar kakak ajar nanti kalau ada yang macam-macam sama Florin. Iya kak, makasih ya kak Arga. Ini tuan, barang yang Anda sedang cari. Kami sudah mendapatkannya. Kerja bagus. Letakkan di markas sana. Baik tuan. Halo, selamat siang. Kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan apa ini benar dengan keluarga atas nama Renata? Iya benar. Ada apa ya? Baik, kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan anak Anda mengalami... Apa? Renata? Apa? Nyonya nggak apa-apa kan? Nyonya yang tenang ya. Mama yang tenang ya. Bagaimana? Kenapa putriku bisa sampai mati? Terakhir dia bersama siapa? Terakhir dia bersama Jeffrey tuan, anak dari Leonardo Marcel. Apa? Nyonya yang sabar ya Nyonya. Nyonya tenang diri. Mama jangan sedih. Kita berpikir positif dulu, oke? Oh iya, kamu belum punya nama ya? Gimana kalau aku kasih nama? Siapa itu yang gedor-gedor? Nenek! Kenapa cu? Ada apa? Itu Nek, ada yang ngedor-ngedor pintu rumah kita. Ya udah biar Florin aja yang ngebuka. Nenek tetap di sini aja. Heh, kamu siapa? Hei, tunggu. Nenek, Buka kakak. pintunya, cepat buka! Stranded in the open, dried out tears of sorrow. Lacking Ada apa cu? emotion.
Lihat itu, Nek. Cepat geledah semua rumah yang ada di sini. Tadi saya lihat cowok itu lari masuk ke salah satu rumah yang ada di desa ini. Cepat geledah rumah ini. Cepat geledah semuanya. Tidak ada siapa-siapa, Pak. Jangan ada yang tertinggal satupun. Semua rumah harus digeledah. Mama juga nggak tahu. Rumah kita juga ikut digeledah. Mama juga nggak tahu mereka nyari siapa. Nek, itu siapa? Kok mereka ngegeledah rumah warga? Mereka orang kaya ya, Kalian Nek? masuk kamar aja, jangan di sini. Emang kenapa, Kak? Itu mafia. Dia orang terkaya dan terkenal kejam di kota sana. Mafia? Mafia itu apa, Kak? Terus dia ngapain ngegeledah warga di desa ini? Hei, buka rumah ini. Florin jangan ikut ya, biar kakak aja yang keluar. Kak, Florin mau ikut. Jangan, Cuk. Kamu di sini aja, itu bahaya. Kami ingin menggeledah rumah ini, maka biarkan kami masuk. Kamu lihat sendiri kan, di rumah sebelumnya aja tidak ada siapa-siapa, apalagi di rumah saya. Nenek, emang sebenarnya itu mereka ngapain? Nenek dengar tadi dari warga, katanya mereka lagi nyari orang yang telah ngebunuh anaknya. Iya, dia orang kaya banget. Nenek denger katanya itu tuh anak dari bos mafia. Anak bos mafia itu ada 2, mereka cantik-cantik. Hidup mereka bener-bener dimewahkan sama kekayaan. Nah, salah satu dari anak mereka itu katanya telah terbunuh. Dan pembunuhnya itu lari ke desa ini. Makanya dicari, digeledah. Oh, gitu ya, Nek. Tapi kasihan ya nasibnya dibunuh. Coba aja Florin di posisi mereka. Lah, kamu mau nasib kamu sama dibunuh kayak mereka itu? Ya enggak sih, Nek. Tapi kan kayak enak gitu di posisi hidup dengan kemewahan. Tapi kira-kira mereka dibunuh karena apa ya, Nek? Ya nenek juga nggak tahu toh. Nek, jangan-jangan cowok yang lagi mereka cari itu yang tadi masuk ke rumah kita. Iya ya, kayaknya begitu. Sembunyi di mana tadi Nek, dia? kita cari. Bagaimana? Ada nggak dia di rumah ini? Sepertinya sama aja, Bos. Di rumah warga di sekitar sini tidak ada. Ya sudah, kita lanjut cari ke depan sana. Baik, Bos. Hei, keluarlah. Aku tahu tadi kamu berlari ke arah sini. Diam. Jangan dekat-dekat. Kamu orang yang dicari-cari mereka tadi kan? Itu bukan urusanmu. Baiklah. Tapi kata nenek kenapa kau membunuh anak dari tuan tadi? Izinin gue buat tinggal di gubuk ini untuk beberapa waktu. Itu tidak bisa. Nenek pasti tidak akan mengizinkannya kamu tinggal di sini. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Aku takut jika warga sini tahu kalau kamu sembunyi di sini. Kami sudah cukup untuk membantumu kali ini. Jadi tolong sekarang silakan pergi sebelum warga Kamu tahu. siapa? Pesan apa kamu di sini? Kamu Gue mohon, siapa? Nek. Gue izin untuk tinggal di sini. Apa? Tinggal di sini? Baiklah, untuk berapa hari? 3 hari saja. Baiklah, saya izinkan. Tapi dengan syarat, kamu jangan macam-macam di sini. Dan jangan berkeliaran di desa ini. Kamu paham? Apa? Pria itu tinggal di rumah kita? Untuk sementara waktu nggak apa-apa, asal warga tidak ada yang ngelihatnya. Florin, panggil dia untuk makan. Baik, Nek. Ayo makan. Makanan apa ini? Ini namanya ubi.
hasil dari kebun. Kami biasanya hanya memakan ini Udah saja. dimakan saja. Masih untung dikasih makan, dikasih tumpangan. Ayo dimakan, kenapa diem aja? Ini enak loh. Ini tempat tidurnya. Hah? Ini? Iya, emang kenapa? Biasanya kami juga tidur seperti ini kok. Gue nggak perlu disiapin gue tidur di mana. Gue tidur di luar aja. Kamu yakin? Nanti ada warga yang ngeliat gimana? Aman. Tenang aja. Gak mungkin nenek alasannya karena itu. Kenapa nenek ngizinin dia tinggal di sini? Dia bukan orang sembarangan. Justru orang sembarangan itu harusnya nenek jangan asal nerima dia Udahlah, aja. Gak perlu dibahas lagi itu. Dasar nggak becus ya kalian. Nangkap satu orang aja nggak bisa. Kalian ini jumlahnya banyak loh, bukan sedikit. Kok bisa nggak dapat? Ya sudah, saya sangat yakin si Jeffrey itu masih berada di desa itu. Besok kita akan kembali ke sana. Arga, kamu yakin mau berangkat? Ya yakin lah Nek. Kalau nggak ke kebun, nanti hari ini kita nggak tahu mau makan apa. Ya udah kalau gitu, kamu hati-hati ya Arga di jalan. Florin mau ikut dong kak. Gak usah, kamu di rumah aja. Oke, tapi hati-hati ya kak. Florin, kamu panggilin ya si pria itu. Oke, siap Nek. Siapa itu, Nek? Nenek juga nggak tahu. Ya udah biar Florin aja ya Nek yang Gak ngebukain. usah, Rin. Gak usah dibuka. Sudah, nggak apa-apa Nek. Mana pria itu? Sembunyi di mana dia? Nggak ada siapa-siapa yang sembunyi di sini. Halah, omong kosong. Langsung geledah rumah ini. Baik, bos. Jangan, saya Cepat tidak cari ke seluruh penjuru rumah ini. Gak usah didengerin omongan nenek tua ini. Hanya rumah satu-satunya ini yang geledah, semuanya geledah. Jangan ada satupun yang terlewatkan. Gak ada bos, orang yang kita cari di rumah ini kosong. Di sini nggak ada, Bos. Sama bos, di sini juga nggak ada. Nek, Florin takut. rumah kita. Tuan, sudah kami cari di rumah ini, keberadaan dia tidak ada. Sumpah bos, sudah dicari-cari nggak ada. Sini semuanya. Masih berani ya kamu kabur setelah membunuh anak saya? Lepaskan kami. Iya, ada apa? Oh, ternyata dia yang nyembunyiin. Iya, ternyata nenek itu yang menyembunyikan orang yang sedang mereka cari. Gara-gara dia ya rumah kami jadi digeledah. Dasar Iya pengkhianat. tuh, dihukum aja. Dasar pengkhianat. Nenek saya, nggak apa-apa saya juga. Lepaskan tangan saya, sakit. Nenek saya, Lepaskan tangan saya. Kalian orang desa berani-beraninya menyembunyikan orang ini. Itu sama saja kan ingin berurusan denganku. iya, ternyata Dihukum aja, dihukum. lepasin kami. Iya, kami salah karena telah menyembunyikannya. Tapi tolong maafin kami. Saya lepasin kalian karena nggak ada gunanya nyekap orang kampung. Jijik saya lihatnya. Tapi jika kalian masih melakukan hal yang sama di lain waktu, berusaha menyembunyikan yang sedang saya cari, mati kalian. Gak usah dilepasin, dibawa aja. Iya tuh, kami gak terima ya rumah kami digeledah gara-gara dia.
aja, diusir. Cari-cari itu. Pengkhianat, Gara-gara mereka pengkhianat, udah digeledah. Oh, dasar pengkhianat. Pengkhianat diusir aja dari desa. Pengkhianat diusir aja dari desa. Hah? Ada apa itu rame-rame? Florin takut kak. Tadi tangan Florin sama nenek diikat pengen dibawa. Florin takut. Dasar pembohong. Pergi dari desa ini. Pergi. Dasar pengkhianat. Pergi nggak? Apa yang sudah terjadi sama kalian? Ayo masuk rumah. Jangan di sini. Pengkhianat. Pengkhianat harus pergi dari desa ini. Kalian kenapa? Kok bisa sampai ketahuan ditahan tadi? Pria yang numpang kemarin ketahuan. Pria yang bersembunyi kemarin tidak ada keluar. Tiba-tiba aja datang orang dan langsung menggeledah rumah. Tapi kok warga sampai ikutan marah? Warga jadi marah karena mereka berpendapat kita berusaha melindungi dan menyembunyikan orang jahat. Makanya warga pada marah. Apalagi kemarin rumah warga pada digeledah kan. Mereka pada gak terima. Florin, kamu kenapa? Lagi ngeliatin apa? Enggak kok kak, enggak lagi ngeliatin apa-apa. Cuman lagi gak enak badan aja. Florin masuk kamar duluan ya kak, mau istirahat. Oh iya betul, kamu istirahat duluan aja ya. Iya nek, dah. Ini apa ya? Ini mahkota. Tapi kok mahkotanya berkilau banget? Terus kenapa orang kayak tadi ngejatuhin benda ini? Apa aku kasih tahu nenek aja? Jangan deh, ntar malah dibuang atau dibakar sama nenek. Tapi kalau aku pakai lucu kali ya. Ih, lucu banget, suka deh. Aku ada di mana? Nenek, kakak. Sayang, akhirnya kamu bangun juga. Ini di mana? Kalian siapa? Loh, Renata, kamu gak ingat sama Mami? Masa cuman karena berantem sama Rapasya kamu jadi gak ingat sama Mami? Aku nggak tahu. Ini siapa? Ini Mami sayang, Mami kamu. Hah? Mami aku? Aku di mana? Aku nggak kenal sama dia. Yang aku ingat tadi aku kan lagi di desa sama nenek, sama Kak Arga. Tadi kan aku tidur. Kok aku di sini? Renata sudah sadar, Mah. Sudah Pak, Renata sudah sadar. Tapi masa iya dia gak ingat sama Mami? Renata, kamu nggak apa-apa kan? Ini kan orang yang nyekap aku sama nenek waktu itu. Yang nangkep pria itu juga kan? Yang kata nenek pria itu ngebunuh anaknya, makanya ditangkap sama dia. Kok sekarang dia manggil aku putriku? Ini sebenarnya ada apa? Katanya kemarin anaknya udah dibunuh. Apa aku kembali ke mesin waktu? Atau aku berinkarnasi? Aku jadi bingung. Aku nggak paham apa yang sedang terjadi. Kamu dengar gak apa yang Mami bilang tadi? Renata, kenapa kamu bengong? Hari ini kamu aneh banget ya, gak seperti biasanya. Tapi gak apa-apa, yang penting kamu sehatan. Hari ini kamu sekolah ya, soalnya kamu udah sehatan nih. Sekolah? Iya sayang, hari ini kamu sekolah ya, bareng Karapasya. Kamu harus baikan nih sama dia.
Masa karena berantem sama dia kamu sampai ngilang ingatan kayak gini? Ada-ada aja. Terakhir, gara-gara berantem sama Karapasya. Siapa dia? Bibi, ini Renata tolong dipersiapkan ya. Dia mau berangkat sekolah. Tolong dandan yang cantik ya. Nyonya. Permisi, Non. Air panas dan seragamnya sudah saya persiapkan, Non. Saya permisi dulu. Hah? Mukaku berubah. Ini bukan mukaku. Bukan, ini bukan mukaku. Rambutku kan warna hitam, kenapa jadi warna merah? Hah? Ini sebenarnya ada apa? Apa jangan-jangan aku masuk ke dalam tubuh anak mafia itu? Terus gimana aku bisa balik lagi? Gimana caranya agar aku bisa balik ke tubuh aku? Dan Nena sama Kak Arga, mereka di sana. Renata, kenapa kamu lama banget di kamar mandi? Ayo sini makan dulu. Renata, kenapa kamu gak makan? Ini makanan apa? Loh, bukannya kamu suka sama makanan itu? Itu kan makanan favorit kamu. Tahu tuh, kamu loh kalau sama kakek suka banget makan daging mentah itu. Itu kan makanan kesukaan kamu. Iya kek, Renata hari ini tuh aneh banget. Masa cuma karena berantem sama Rafasya, jambak-jambakan sampai pingsan, sampai hilang ingatan, itu kan aneh kan? Kok jantungku berdetak kencang ya melihat wanita itu? Renata, ayo dimakan makanan kamu. Iya. Kok tumben ya? Detak jantung gua pas di dekat Renata jadi berdetak kencang. Biasanya enggak. Oke, nggak apa-apa. Renata, kamu kenapa? Masih sakit kah? Itu makanan apa? Itu kan daging mentah, nggak enak. Ini sebenarnya kenapa sih? Aku pengen balik ke tubuh asli aku. Aku nggak mau di sini. Aku nggak kenal sama mereka. Aku pengen balik ke desa aja. Nenek sama Kak Arga pasti nyariin aku di sana. Pasti mereka khawatir sama aku. Kenapa sih jadi tiba-tiba aku ada di dalam tubuh orang ini? Kenapa? Apa? Ke tubuh asli kamu? Stranded